Saudara-saudara pendengar, benarkah ada PKI gaya baru? Pertanyaan ini terus menggema di ruang publik Indonesia. Lebih dari setengah abad sejak tragedi 30 September 1965, nama PKI tidak pernah benar-benar hilang. Ia selalu muncul kembali, terutama ketika suhu politik meningkat. PKI seolah menjadi hantu yang menakutkan, sekaligus senjata yang ampuh. Namun untuk memahami isu PKI gaya baru, kita perlu menelusuri akar sejarahnya. Bagaimana gerakan PKI lahir, berkembang, bergerak, hingga akhirnya dibubarkan. Lalu, bagaimana ciri-ciri gerakannya di masa lalu? Dan apakah benar kini ia mencoba bangkit kembali dengan wajah yang berbeda? Cikal bakal PKI bermula dari organisasi ISDV, Indische Soziaal-Demokratische Vereniging, yang berdiri pada tahun 1914 di bawah pimpinan Henk Snifflit, seorang sosialis asal Belanda. Tujuannya semula sederhana, menumbuhkan kesadaran kelas pekerja terhadap ketidakadilan kolonial. Namun semangat itu kemudian berkembang menjadi ideologi yang lebih radikal, komunisme. ISDV melakukan kaderisasi ke dalam tubuh militer Hindia Belanda, terutama di kalangan pribumi yang kecewa terhadap sistem kolonial. Dari sinilah embrio PKI lahir. Pada tahun 1920, ISDV resmi berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia, PKI, menjadikannya partai komunis pertama di Asia yang bergabung dengan Komunis Internasional, Komintern. Ada beberapa ciri yang menonjol dalam pergerakan PKI di masa lalu. Pola yang menjadi jejak sejarah penting untuk dikenali. 1. Ideologi dan propaganda. PKI sangat kuat dalam hal ideologi. Mereka menggunakan teori perjuangan kelas, memposisikan diri sebagai pembela kaum tertindas, buruh, tani, dan rakyat miskin. Semboyan mereka, tanah untuk rakyat, pabrik untuk buruh. Mereka pandai memanfaatkan ketimpangan sosial sebagai bahan agitasi. Di desa-desa, kader PKI rajin berpidato di pasar, membagikan selebaran, dan mengajak rakyat untuk sadar kelas. Mereka menguasai teknik propaganda visual, teater rakyat, hingga lagu perjuangan. Setiap pesan politik dikemas dalam bahasa rakyat sederhana, tapi menggugah. 2. Infiltrasi organisasi dan politik. PKI sangat disiplin dalam strategi infiltrasi. Mereka menempatkan kader di berbagai lini, organisasi buruh, petani, hingga partai politik sekutu. Sebelum 1965, PKI memiliki sayap-sayap seperti SOBSI, buruh, BTI, tani, Lekra, seniman, pemuda rakyat, dan Gerwani, wanita. Dengan jaringan luas ini, mereka bisa menggerakkan massa dalam jumlah besar. Di pemerintahan, mereka berusaha masuk lewat jalur legal, parlemen, organisasi, bahkan birokrasi lokal. PKI belajar dari kegagalan pemberontakan 1926 dan 1948 bahwa kekuasaan tak bisa direbut hanya dengan senjata. Perlu juga jalur politik. 3. Kedisiplinan dan kepemimpinan sentralistik. PKI menerapkan sistem kepemimpinan yang sangat terpusat. Keputusan partai bersifat mutlak dan wajib ditaati seluruh kader. Pemimpin partai seperti D.N. Aidit dan M.H. Lukman dianggap infallible, tak boleh dibantah. Disiplin ini membuat mereka tampak solid di mata rakyat, namun juga kaku dalam menghadapi perubahan. Keempat, sikap terhadap agama. Salah satu titik konflik terbesar PKI adalah hubungannya dengan agama. Mereka dikenal sekuler dan sering dianggap anti-agama, meski dalam propaganda mereka selalu berkata, agama adalah urusan pribadi. Namun di lapangan, banyak benturan terjadi antara anggota PKI dan kelompok Islam, terutama di pedesaan. Inilah yang menimbulkan luka sejarah yang dalam. 5. Strategi revolusi dan kekerasan. PKI percaya bahwa perubahan sejati hanya bisa dicapai lewat revolusi. Dalam situasi tertentu,
mereka tidak ragu memakai kekerasan. Pemberontakan di Madiun tahun 1948 menjadi bukti. Mereka berusaha mengambil alih pemerintahan daerah, namun gagal dan menimbulkan banyak korban. Meskipun demikian, setelah bebas di era demokrasi terpimpin, mereka tampil dengan wajah baru, lebih legal, tapi dengan semangat yang sama. Pada awal 1960-an, PKI menjadi partai politik terbesar keempat di dunia setelah Uni Soviet, Tiongkok, dan Kuba. Jumlah anggotanya mencapai lebih dari 3 juta orang, dengan 20 juta simpatisan dari organisasi sayap. Namun di tengah kekuatan itu, mereka terlibat konflik ideologis dengan TNI Angkatan Darat dan kelompok Islam. Ketegangan meningkat hingga akhirnya meledak dalam tragedi Gerakan 30 September 1965 G30S PKI, sebuah peristiwa yang mengubah arah sejarah bangsa. Setelah peristiwa itu, PKI dibubarkan. Ratusan ribu orang ditangkap, dieksekusi, dan diasingkan. Selama lebih dari 3 dekade, nama PKI menjadi tabu. Film, buku, bahkan pembicaraan tentangnya dilarang. Selama masa Orde Baru, rakyat terus diingatkan untuk waspada terhadap bahaya laten komunisme. Film pengkhianatan G30S PKI diputar setiap tahun. Narasi tunggal ditekankan. PKI adalah pengkhianat, brutal, dan anti-agama. Generasi yang tumbuh di era itu mewarisi trauma. Namun setelah reformasi 1998, segalanya berubah. Larangan bicara tentang PKI dicabut. Buku-buku alternatif sejarah mulai beredar. Sebagian orang mulai melihat PKI bukan hanya sebagai pelaku, tapi juga korban politik. Dan dari sinilah muncul istilah baru, Neo-PKI atau PKI Gaya Baru. Bagi sebagian orang, Neo-PKI atau PKI Gaya Baru adalah tanda kebangkitan. Mereka percaya ideologi komunisme kini menyusup dengan cara halus, lewat media sosial, wacana akademik, hingga politik praktis. Bukan lagi lewat senjata, tapi lewat narasi, simbol, dan wacana. Isu ini sensitif karena sulit dibuktikan. Tidak ada dokumen resmi, tidak ada pengakuan. Namun banyak yang merasa tanda-tandanya ada. Misalnya, munculnya ide-ide tentang keadilan sosial tanpa agama, kritik tajam terhadap ulama, dan kampanye melawan intoleransi yang dianggap terlalu selektif. Di sisi lain ada pula yang menilai istilah Neo-PKI hanyalah propaganda baru. Alat politik untuk menakut-nakuti lawan atau untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah yang lebih nyata, seperti korupsi, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Sejarah mencatat, benturan antara PKI dan umat Islam terjadi berulang kali. Dari Madiun 1948 hingga konflik pedesaan tahun 1960-an. Karena itu, wajar jika umat Islam masih menyimpan trauma. Kini, setiap kali ada kebijakan yang dianggap mengekang dakwah atau memojokkan ulama, sebagian umat langsung curiga, ini pasti ulah Neo-PKI. Namun benarkah demikian? Ataukah kita sedang terjebak pada trauma masa lalu? Generasi muda kini hidup di era digital. Mereka tidak menonton film G30S di sekolah. Bagi mereka, PKI hanyalah nama dalam buku sejarah. Kondisi ini berbahaya jika tidak dibarengi pemahaman sejarah yang jujur. Sebab tanpa imunitas sejarah, ideologi ekstrim apapun, baik kiri maupun kanan, bisa masuk dengan mudah, dibungkus dengan jargon-jargon keren, melawan oligarki, keadilan sosial, perlawanan rakyat kecil. Tanpa sadar sejarah bisa terulang. Bukan karena ideologinya kuat, tapi karena bangsa ini lupa. Waspada terhadap kebangkitan ideologi terlarang tentu penting, namun terlalu mudah menuduh orang lain sebagai PKI juga berbahaya. Cap PKI bisa menghancurkan reputasi seseorang dalam sekejap, bahkan tanpa bukti. Kita perlu keseimbangan, waspada tapi rasional, kritis tapi tidak reaktif. Bahaya laten tidak selalu datang dari luar,
kadang dari dalam, ketika rakyat dibiarkan hidup dalam ketakutan dan kebencian. Mungkin benar PKI sebagai partai sudah lama mati, namun ideologinya bisa saja tetap hidup. Bukan karena doktrin, tapi karena ketidakadilan sosial yang belum terselesaikan. Sebaliknya, mungkin juga yang hidup bukan PKI, tapi ketakutannya. Ketakutan yang diwariskan turun-temurun dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik sesaat. Yang harus kita lawan bukan hanya komunisme, tapi juga politik ketakutan dan manipulasi sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menghadapi masa lalunya dengan jujur, bukan yang terus dibayangi olehnya. Jadi benarkah ada PKI gaya baru? Mungkin iya, mungkin tidak. Yang jelas, sejarah memberi kita pelajaran bahwa ideologi ekstrem apapun bisa tumbuh ketika ketimpangan, kemiskinan, dan kebodohan dibiarkan. Tugas kita bukan hanya mengingat, tapi memahami. Bukan hanya waspada, tapi juga adil dalam menilai. Karena masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh bayangan masa lalu, melainkan oleh keberanian kita menatap kenyataan dengan jernih. Saudara-saudara, apabila kita menoleh ke belakang, sejarah bangsa ini penuh dengan tikungan tajam, kadang samar, kadang gelap. Dan di salah satu tikungan itu, ada sosok bernama Dipa Nusantara Aidit. Tokoh muda yang berani menggugat bukan hanya kekuasaan, tetapi juga sejarah itu sendiri. Setelah peristiwa berdarah Madiun tahun 1948, nama Partai Komunis Indonesia nyaris lenyap dari panggung politik. Pemerintah menuding mereka pemberontak dan darah rakyat tumpah di tanah sendiri. Namun 7 tahun kemudian, tepatnya 24 Februari 1955, Aidit berdiri di depan rakyat dan sejarah, menyampaikan pidato yang kelak dikenal dengan judul DN Aidit Menggugat Peristiwa Madiun. Dalam pidatonya, Aidit menolak keras tuduhan bahwa PKI adalah pengkhianat bangsa. Menurutnya, peristiwa Madiun bukanlah pemberontakan komunis melawan republik, melainkan konflik politik yang disalahpahami. Aidit menuding pemerintah saat itu, yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan didukung Jenderal Sudirman, telah menumpas rakyat yang justru berjuang melawan penindasan sosial. Ia bahkan menyebut Musso, tokoh yang gugur di Madiun, bukan sebagai pemberontak, melainkan pejuang revolusioner yang ingin meluruskan arah republik agar tetap berpihak pada rakyat kecil. Aidit menuntut rehabilitasi nama baik bagi para kader PKI korban Madiun dan mengubah narasi resmi sejarah. Yang terjadi di Madiun bukan pengkhianatan, tapi salah tafsir atas perjuangan rakyat. Sebuah pernyataan yang berani dan sangat berisiko, tapi disitulah letak kecerdikan politik Aidit. Ia tidak melawan dengan senjata, ia melawan dengan kata-kata dan tafsir sejarah. Pidato itu bukan sekadar pembelaan moral, melainkan strategi politik besar menjelang pemilu pertama dalam sejarah Indonesia. Dengan menggugat versi resmi peristiwa Madiun, Aidit berusaha mencabut stigma lama, bahwa PKI adalah partai pengkhianat. Ia ingin menampilkan wajah baru, PKI yang nasionalis, PKI yang membela rakyat kecil, PKI yang anti-imperialis, dan yang terpenting, sah di bawah konstitusi. Strategi itu berhasil. Dalam pemilu 1955, PKI meraih hasil mengejutkan. Peringkat keempat nasional dengan lebih dari 6 juta suara. PKI resmi kembali menjadi kekuatan politik besar di Republik Indonesia. Namun keberhasilan itu bukan tanpa konsekuensi. Bagi sebagian kalangan militer dan kelompok Islam, langkah Aidit dianggap sebagai upaya menghidupkan kembali komunisme yang dulu dianggap menumpahkan darah di Madiun. Dari sanalah benih-benih ketegangan itu tumbuh, pelan, diam, tapi pasti, menunggu waktu untuk kembali meledak. Pidato Aidit tahun 1955 bukan sekadar momen politik sesaat. Ia membuka babak baru dalam pertarungan narasi sejarah Indonesia. Sejak hari itu, kita memiliki dua versi masa lalu. Versi pertama, PKI adalah pengkhianat bangsa. Versi kedua,
PKI adalah korban salah tafsir sejarah. Dan hingga hari ini, dua narasi itu terus hidup, menjadi sumber perdebatan di ruang publik, di buku-buku sejarah, bahkan di media sosial kita hari ini. Saudara-saudara, kita kini hidup di zaman yang serba cepat, tetapi bayangan masa lalu masih menggantung di atas kepala bangsa ini. Nama PKI sering muncul kembali, kadang tanpa konteks, kadang sebagai alat serang politik, kadang sekadar hantu yang diciptakan oleh ketakutan lama. Namun di balik semua itu, ada pelajaran besar dari gugatan Aidit tahun 1955. Bahwa sejarah bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang siapa yang menulis. Aidit menulis ulang sejarah Madiun untuk menyelamatkan partainya. Pemerintah menulis ulang sejarah PKI untuk menyelamatkan negaranya. Dan rakyat di tengah dua arus besar itu seringkali hanya menjadi pembaca, bukan penulis sejarahnya sendiri. Maka pertanyaannya kini bukan lagi apakah PKI masih ada, melainkan apakah kita sudah benar-benar berdamai dengan sejarah kita sendiri. Selama luka masa lalu belum kita pahami dengan jernih, bayang-bayang itu akan terus kembali dalam bentuk isu, tuduhan, dan ketakutan yang diwariskan dari generasi ke generasi. DN Aidit mungkin telah tiada, PKI mungkin telah dibubarkan, tetapi gugatan terhadap sejarah dan bagaimana bangsa ini mengingatnya tetap hidup, karena sejarah bukan hanya tentang masa lalu. Ia adalah cermin yang memperlihatkan siapa kita hari ini. Dan mungkin dalam pantulan cermin itu, yang kita lihat bukan lagi PKI yang lama, melainkan ketakutan yang belum selesai di dalam diri bangsa ini sendiri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.